Desa Harapan Baru, terjadi peningkatan kasus diare dalam 2 minggu terakhir. Perawat komunitas dari Puskesmas datang untuk melakukan asesmen dan edukasi kepada warga. Maaf Pak, saya Pia dari Puskesmas ini datang sini ingin memberikan bahwasannya ada laporan kasus diare di daerah desa Bapak yang Bapak pegang ini. Jadi saya harap Bapak bisa bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sini. Wah, benar sekali Pak. Memang di sini anak-anak di sini banyak yang sakit perut. Nah, kalau begitu nanti saya akan bantu mengumpulkan warga-warga saya di balai desa. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita kedatangan teman-teman dari Puskesmas yang ingin mengedukasi penyakit diare yang akan disampaikan oleh Mbak Pia dan Mbak Pipian. Pada Mbak Pia dan Mbak Pipian, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Pak RT yang sudah memperkenalkan tadi. Jadi ibu bapak di sini sebelumnya perkenalkan saya Pia dari tim Puskesmas dan sini ada Pipian sebagai kader. Di sini kami akan membahas tentang penyakit diare. Sebelumnya nih, di sini udah ada yang pada tahu belum sih penyakit diare itu apa? Ada yang tahu tidak? Belum. Oke, berarti ada yang beberapa dia belum ya. Jadi penyakit diare itu ialah peningkatan frekuensi BAB yang biasanya tuh kayak cuma 1 hari sekali, ini bisa melebihi 3 kali atau 5 kali dalam sehari. Biasanya juga konsistensi tinjanya itu berbentuk cair ya ibu bapak. Di sini ciri-ciri diare itu bisa kita baca sama-sama ya di leafletnya. Bahwasannya ciri-cirinya yaitu tinja berbentuk cair atau setengah cair, perut merasa mulas dan kram, sering merasa mual, muntah seperti orang demam ya biasanya itu. Jadi begitulah sekilas tentang penyakit diare yang dapat saya sampaikan ya Bapak. Jadi sini saya mau tanya nih, di sini di warga di sini apakah ada kebiasaan minum airnya, tempat BAB-nya seperti itu atau makan makanan tidak sehat? Kalau untuk minum air itu ada memang kebiasaan warga di sini itu minum air sumur itu tanpa dimasak, dan untuk penggunaan jamban ada juga beberapa yang menggunakan jamban pasir, beberapa yang menggunakan. Saya biasanya buang air kecil di kebun belakang. Saya juga Bu, kan jamban itu mahal ya. Iya sih, saya juga sering lihat anak-anak ya di warung nggak cuci tangan dulu langsung makan jajan, terus habis main lumpur langsung jajan itu. Oke, jadi di sini kita udah tahu masalah utamanya ya Bapak, yaitu pertama tentang penggunaan air bersih, BAB sembarangan, dan kurangnya kebiasaan mencuci tangan. Jadi mari sama-sama kita cari solusinya ya. Jadi hari ini saya akan mengedukasi tentang 4 poin nih di sini ya, yaitu yang pertama tentang cara mencuci tangan yang benar, cara merebus dan menyimpan air, yang ketiga itu membuat jamban yang sehat dan murah, yang keempat itu pentingnya perilaku hidup sehat dan bersih. Yang pertama-tama di sini saya akan membantu praktekin cara mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan ya Bapak ya. Di sini kita bisa cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan menurut WHO dengan menggunakan sabun dan air mengalir jika tidak ada hand sanitizer di rumah. Yaitu caranya yang pertama, basuh tangan dengan air mengalir, lalu ambil sabun, gosok hingga berbusa ya. Terus kita gosok punggung tangan di sela-selanya nih, gini ya. Terus di sela-sela jari 2 ya. Ketiga itu dengan cara mengunci, begini. Iya, disatuin, gini. Nah, baru sebaliknya juga. Lalu selanjutnya jempol. Nah, tangan satunya juga. Lalu ujung-ujung kuku. Ini. Lalu bilas dengan air bersih, gitu. Selanjutnya itu apa tadi Kak? Cara merebus air dan menyimpan. Nah,
Nah, cara menggunakan air yang bersih itu yang perlu kita ingat, yaitu air itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Jadi kalian boleh nih misalkan mengambil air dari sungai atau dari sumur. Nanti direbus selama 5-10 menit hingga kumannya mati. Setelah dingin, biasanya ibu simpen-simpennya di mana? Di ini warna kayak apa ya? Tong gitu. Oh, itu boleh sih sebenarnya, asalkan tempatnya tertutup dan bersih ya. Jangan dicampur dengan air mentah. Terus juga kalau misalkan mau mengambil airnya, gunakan gayung atau sendok yang khusus untuk pengambilan air bersih itu. Jangan dicampur dengan tempat wadah yang lainnya seperti itu. Gayung untuk sakit mungkin nggak ya? Boleh, gayung untuk sakit boleh. Yang ketiga itu tentang pembuatan jamban murah dan sehat ya. Jadi jamban sehat itu bisa membantu kita mengurangi penyakit diare loh, ibu bapak. Jadi yaitu ciri-ciri jamban sehat yaitu tidak mencemari tanah dan sumber air. Seperti kalian yang misalkan BAB-nya masih di sungai, itu kan bisa mencemari sumber air, seperti sumber airnya di sungai, terus di tanah juga. Terus ada lubang penutup. Ketiga, ada saluran pembuangan air kotor dan tersedianya air dan sabun untuk cuci tangan. Jamban murah itu bisa dibuat dengan lubang digali 1 sampai 1,5 meter, dilapisi semen dan batu bata. Lalu tutup lubang dengan papan kayu atau plat semen dengan lubang kecil, gunakan pipa atau paralon bekas untuk saluran, dan tempat cuci tangan seperti dari botol bekas. Oke, yang selanjutnya yaitu pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi PHBS itu adalah kebiasaan sehari-hari yang mana kita itu harus menjaga diri, baik diri maupun lingkungan. Nah, untuk menegakkan supaya kita bisa menjaga kebersihan lingkungan kita juga harus paham seperti yang sudah dijelaskan cara-cara dari Mbak Pia tadi, 3 cara tadi, yang mana contoh PHBS itu yang pertama mencuci tangan menggunakan sabun, setelah itu dengan air yang mengalir, setelah itu menggunakan jamban yang sehat, minum air yang matang dan menjaga kebersihan lingkungan rumah serta dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. Nah, supaya anak-anak kita itu lebih paham, lebih mudah mengerti dari cara-cara yang telah dijelaskan Mbak Tia tadi, kita juga bisa menggunakan poster atau menggunakan lagu gitu. Ya sih, kebetulan kan saya juga anggota Karang Taruna, jadi kan nanti bisa lah buat video pendek gitu kan. Ya. Nanti kami bisa keliling juga untuk edukasi warga-warga yang lain mungkin yang nggak bisa hadir hari ini gitu kan. Bagus. Ini peran komunitas sangat penting ya. Kami juga akan membantu kalian dalam pelatihan pembuatan jamban bersih dan murah tadi. Saya juga mau dong buat jamban. Saya nggak mau keluarga saya kena diare juga. Seminggu kemudian, warga melakukan gotong royong membuat jamban darurat, memperbaiki saluran air, dan membuat tempat cuci tangan di depan rumah. Bu, ya, sekarang saya jadi tahu pentingnya menjaga kebersihan itu, karena anak saya tidak minum lagi sejak minum air matang terus. Saya sudah minta setiap rumah wajib mempunyai tempat cuci tangan. Bu Ipian akan rutin keliling mengecek. Iya sih, kami juga sudah buat kampanye tentang tangan bersih, perut sehat. Itu di media sosial desa kita, Pak ya. Nanti juga ada anak-anak Karang Taruna yang bantu. Oke, luar biasa banget ya desa ini. Ini contohnya bahwasannya bagaimana masyarakat, kader, tim kesehatan dan lain-lainnya bisa bekerja sama. Di sini juga kekuatan komunitas itu bukan hanya merawat yang sakit, tapi juga menjaga kesehatan orang yang sehat agar tidak sakit. Sebulan kemudian, angka diare di Desa Harapan Baru menurun drastis, dan Desa Harapan Baru pun mendapat apresiasi dari Puskesmas sebagai desa sehat.